wabarakatuh. Selamat datang dalam acara pembukaan kegiatan 1 tahun Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati, rekan-rekan seniman, wartawan, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali acara kita pada sore hari ini, kita dengarkan hantaran kata dari Ketua atau Koordinator Pelaksana dari kegiatan Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat 1 tahun, Trikora Irianto. Disilakan. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan jajaran, yang kami hormati Kepala Taman Budaya Sumatera Barat dan jajaran, Kepala Badan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Seterusnya, rekan-rekan Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat, rekan-rekan seniman yang hadir pada saat ini, para undangan kami yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita semua, sehingga pada sore yang cerah ini kita dapat berkumpul di sini. Selawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, penuh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara yang akan dibuka sebentar lagi adalah dalam rangka setahun Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat dengan rangkaian acara pameran seni rupa mulai hari ini tanggal 26 sampai tanggal 31 Desember 2023. Kemudian tanggal 27 diskusi budaya pada jam 14 siang di Galeri Taman Budaya. Kemudian pemutaran film budaya juga tanggal 27 besok malam. Selanjutnya acara puncak panggung ekspresi tanggal 28 bulan 12 malam juga dari jam 8 malam sampai selesai. Itulah kira-kira acara yang akan kita laksanakan pada setahun Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat ini. Acara ini juga diramaikan oleh KPJ Sakato dan juga akan memanjakan telinga kita dengan alunan irama yang indah setiap hari. Jadi dari pembukaan ini juga ada besoknya ada musik-musik live setiap hari selama acara. Kemudian pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kebudayaan Taman Budaya Sumatera Barat yang telah memberikan perhatian dan bantuannya sehingga acara ini terlaksana. Para sponsor, donatur dan simpatisan acara ini. Tak lupa juga kawan-kawan panitia yang dengan kesungguhan dan keikhlasan berjuang mewujudkan acara ini. Para seniman yang berpartisipasi mengisi acara, semua pihak yang ikut mensupport acara ini, sekali lagi terima kasih. Berikutnya kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Saifullah MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah alamin. Wassalatu kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hormati tokoh-tokoh seniman, budayawan hadir, itu juga wartawan, seniors, dan khusus ini para seniman. Saya baca dulu pantunnya ya. Banyak akses dalam menuju Taman Budaya. Berapa kendaraan ada yang tersasar di foto mereka. Selamat dan sukses panggung ekspresi dan orasi budaya. Semoga seniman dan budayawan Sumbar selalu kompak.
Setahun sudah perjuangan tanpa henti, tetap bergiat dengan berbagai aktivitas tanpa henti. Bulatkan tekad pada tujuan yang pasti, semoga kelak dapat terwujud menjadi bakti. Bapak Ibu, hadirin-hadirat yang berbahagia, kita bersyukur pada siang atau sore hari ini bisa hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti pembukaan acara setahun Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat, yang berarti ya sudah mungkin lebih kurang 12 kali ya harusnya. Salam kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita untuk mengikuti kehidupan di dunia menuju kehidupan yang bahagia di akhirat. Bapak dan Ibu-ibu, saya atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat ikut mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan dari mitra-mitra kita pemerintah. Walaupun kadang-kadang bisa saja dalam pelaksanaannya seolah-olah, menurut saya ini seolah-olah, artinya tidak begitu ya, seolah-olah mau mengkritik pemerintah. Tapi saya mengambil positif dalam posisi mitra, bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi. Nah, yang namanya kita berteman, bisa saja teman setia itu adalah orang yang mengkritik kita. Kalau positifnya memberi masukan. Saya sudah pernah juga menyampaikan, nah karena saya menganggap itu seperti vitamin atau gizi ya, supaya pemerintah ini berbuat sesuai dengan ya, sesuatu yang pas menurut pelaku-pelaku seni itu sendiri. Jangan sampai pemerintah hanya berbuat menurut keinginan, apalagi seperti kecil orang Minang, cotralah ya, conentralah, nah gitu kan. Nah ini kan orang-orang pemerintah semua nih, Daif, Dery, di sini dulu. Artinya orang pemerintahan yang sudah pensiun. Sekarang tambah lagi Mak Kari, terlagi tambah lagi Daaf ini ya, yang pernah dalam pemerintahan. Nah, kita menginginkan ada perbaikan-perbaikan apa yang dikerjakan oleh pemerintah ini. Gitu saya mengambil posisi. Oleh sebab itu, seperti dalam pantun tadi, kita harus memastikan tujuan perjuangan kita. Perjuangan kita adalah untuk Sumatera Barat, untuk seniman, budayawan, ya, bukan untuk kelompok orang, bukan untuk sesuatu yang rendah, tapi adalah untuk perjuangan yang besar. Narasi kita besar. Bagaimana seni, budaya, adat Sumatera Barat ini bisa lestari dan bisa berkembang. Dia kan ada dua ini. Pertama melestari apa? Yang pertama perlindungan, melindungi yang sudah ada. Kemudian ada pengembangan, ya. Kemudian juga dimanfaatkan ketiga itu dalam rangka pembinaan, ekspresi dan orasi budaya. Dengan kita mengekspresikan baik berupa penampilan, seni-seni pertunjukan, teater, puisi dan sebagainya, sebenarnya di samping memberi ruang kepada seniman dan budayawan kita, sekaligus sebenarnya ada diskusinya. Jadi saya setuju sekali kegiatan ini ada diskusinya, FGD-nya, untuk memberikan masukan-masukan kepada yang tampil. Dan itu dari kita untuk kita. Jadi saya sampaikan pada Bapak Ibu, salah satu item sub kegiatan baik di Taman Budaya maupun di Senbud ya, itu adalah ekspresi atau mengekspresikan penampilan-penampilan seni budaya yang kita sebut dengan ya, kalau dananya namanya dana pembinaan untuk seniman. Maka di dalam penampilan-penampilan itu saya sudah sampaikan kepada pamong-pamong yang ada di baik Taman Budaya maupun yang ada di Senbud ya. Salah satunya Pak Suhendi ya. Pak Suhendi Suhendi ini Datuk Seri Merajo, itulah pamong budaya. Salah satunya tugas-tugasnya itu seperti kurator ya. Ada mengevaluasi,
berikan masukan, perencanaan ya. Terus sampaikan setiap penampilan harus ada masukan, harus ada pembinaan. Oleh sebab itu kalau ada di dalam penampilan ada seniman budayawan, saya ingin mendengar apa kritikannya dari penampilan-penampilan itu. Itulah unsur pembinaannya. Nah, saya pikir itu positif. Kalau ada orang memberikan kritikan di grup-grup itu, saya membaca, bukan tidak baca, tapi saya tidak komentar. Apa sebab? Kalau saya komentari, bisa jadi ada yang pro dan kontra. Kalau saya kontra, ada yang pro-nya. Dari situ saya menerima saja. Saya menganggap setiap masukan kritikan itu benar, ada baiknya. Ya, benar tidak benarnya ini tergantung kacamata. Kita ini Bapak Ibu, walaupun awak ke Samo, walaupun awak serumah, ya, walaupun awak semistri, dua anak-anak, ya, tetapi yang namanya pandangan itu berbeda, persepsi berbeda, kacamata berbeda. Ya, apalagi kalau dengan kacamata yang besar, kacamata sosiologi, antropologi, budaya, sejarah, agama akan berbeda. Ya, orang mengatakan benar itu kan dari pandangan dia. Kita aja mengatakan itu kan menurut Bapak, menurut pandangan Bapak. Menurut saya kan dengan kacamata yang berbeda mungkin tidak sama. Kita tidak mengatakan bertentangan, mungkin tidak sama. Oleh sebab itu kita tidak usah bertengkar seperti partai-partai hari ini ya, atau blok presiden hari ini seolah-olah bertengkar, padahal itu hanya perbedaan pendapat. Kalau ada karya yang baru, kita sudah mengusulkan nih, mudah-mudahan lolos nih 600 kali penampilan. Ya. Kemana-mana ada acara ini, acara itu ya. Itu silakan diajukan baik ke Tanbut maupun ke Senbut ya, karena dua itu yang penampilan seni ya. Saya sampaikan sama Ade itu, siapa yang ajukan proposal Ade, prioritaskan ya. Nanti momennya banyak sekali, tidak harus acara di sini ya. Memang salah satu Tanbut ini aktivasi tamu budaya, jadi idealnya di sini. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita memang dalam keadaan seperti ini. Itu bukan salah siapa-siapa. Dulu diprogramkan zaman IP, diteruskan oleh Bapak Gubernur sekarang. Sudah ada dananya, ya. Dulu 32M untuk zona B, ya. Tahu-tahu di perjalanan ada persoalan. Karena zona B bermasalah, dicoba di zona C, ya. Zona C ada lagi dinamika, ya. Saya sebut aja di sini. Kita saling terbuka. Ada keinginan berbagai usulan ya bahwa zona C ini yang semula hanya untuk parkir dan kantor-kantor dinas diinginkan ditambah di atasnya itu untuk penginapan. Namanya mungkin terlanjur salah disebut hotel. Sebenarnya seperti Jakarta juga, yaitu Wisma ya. Seperti Wisma lah. Jadi seniman-seniman dan budayawan yang tampil di sini tidur di Wisma. Ya. Soal bayar-bayarnya itu nanti tergantung pengelolaan ya. Bagaimana caranya itu tergantung nanti. Tapi itu keinginan. Tapi karena ada dinamika itu terhenti lagi. Itu yang kita diskusikan, beri masukan bagaimana yang terbaik. Berpikir kita positif, kita memanfaatkan yang ada. Sementara ini belum selesai. Tapi ini tetap kita, salah satu perjuangan kita adalah, termasuk saya, mari kita sama-sama mengusulkan agar cepat ini diselesaikan, terutama zona B. Karena yang akan dipakai untuk penampilan-penampilan itu adalah zona B dan zona A. Lengkap semuanya. Silakan lihat gambarnya. Tempat latihan ada yang besar, ada yang kecilnya. Yang kecilnya banyak juga, ya. Ada galerinya, ada tempat pamerannya, sebagainya. Itu zona B. Kalau zona C itu hanya kantor. Oleh situ itu salah satu inti perjuangan kita menurut saya itu, ya, sama-sama berjuang. Kan yang mengerjakan DMC KTR nih, di saya hanya pemakai, kami yang pemakai mengusulkan. Saya kami buatkan surat. Kalau bisa didukung oleh para seniman budayawan. Ini cepat. Itu perjuangan kita. Acara yang kita laksanakan sampai 31 ini semoga bisa terlaksana dengan baik, lancar, hikmat, dan mari kita undang semua pelaku-pelaku seni, semua komunitas-komunitas
untuk meramaikan acara kita. Juga pemerintah. Kalau bisa pameran ini ya dihadiri oleh buyer ya, oleh BUMN, BUMD, pemerintah, kantor-kantor pemerintah ya. Mereka bisa di samping mengapresiasi melihat ya seni rupa yang ada, juga bisa langsung membawanya untuk kantor-kantor mereka. Itu keinginan kita ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dengan berlindung pada Allah SWT dan izin kita semua, maka setahun Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat kita buka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi selamat kepada seniman budayawan dan kepada Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara ini, kita dengarkan sebuah puisi yang dibacakan oleh Yeni Ibrahim. Puisi karya Sastri Bakri berjudul Kebenaran Tanpa Rasa Takut. Kebenaran tanpa rasa takut. Sastri Bakri. Kebenaran tanpa rasa takut mestinya kita suarakan bersama. Tapi kenapa kalian tinggalkan aku sendiri? Padahal kemarin kalian dengan lantang bersuara mendorong dan menertawakan aku karena tak berani bersuara demi kebenaran. Hari ini aku menjadi corong kalian. Dengan lantang aku suarakan kebenaran yang kau sampaikan tanpa rasa takut. Tapi kenapa sekarang kalian tidak hendak menyuarakannya lagi? Kalian bersembunyi di ketiak mereka. Dan aku masih di sini memperjuangkan kebenaran tanpa rasa takut. Dimanapun aku, entah sampai kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa yang bersih akan melahirkan kebenaran yang hakiki. Kebenaran itulah yang akan diperjuangkan. Kebenaran bahwa kebudayaan itu adalah dasar utama, basis kita untuk menjadi manusia. Kebenaran ini disuarakan oleh teman-teman bahwa kita semua, pemerintah, seniman, komunitas, wartawan, akademisi harus membangun kebudayaan. 1 tahun yang lalu bermula dari Taman Budaya, sebuah rumah kita, rumah kebudayaan harus diperkuat tonggak-tonggak
harus dibangunkan dinding-dinding dalam fondasi kemanusiaan. Inilah rumah kita. Bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, teratap jerami beralaskan tanah, namun semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyeli, tanpa melati. Hanya bunga batu tumbuh di halaman, namun semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Oke semuanya, lebih baik di sini, lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Dari tadi sudah atraksi dan demonstrasi melukis. Mereka adalah Herisman Tojes, tepuk tangan dulu. John Wahid dan Johnny Hardy. Ini akan jadi dilanjutkan sebagai penanda pembukaan pameran dan keberlangsungan pameran seni rupa sumbang ekspresi yang akan dibuka oleh Eri Mevri, salah seorang Presidium Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat. Kita dengarkan sambutannya yang akan dilanjutkan dengan membuka pameran ini. Kepada Uda Eri Mevri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada saat ini. Pak Kepala, kami bahagia sekali Bapak hadir dan kami sangat memahami antara kasih sayang dan tugas memang sebuah problema dan makan buah semalakam. Kami menyadari Bapak sayang kepada kami, tapi Bapak punya tugas untuk mematuhi perintah. Dan hati kami seniman Sumatera Barat dalam Forum Perjuangan itu sangat memahami. Kami juga mencintai Bapak.
Yang saya hormati Kepala Taman Budaya yang diwakili oleh Pak Ade, merasa kekurangan rasa kita hari ini karena nggak ada Kepala Taman Budaya. Padahal dalam 1 minggu ini Kepala Taman Budaya mendampingi kami siang malam sampai jam 12 malam untuk bekerja di sini. Tapi hari ini istri beliau sakit dan beliau tidak sempat datang. Kita berdoa semoga istri beliau cepat sembuh dan dia hadir di tengah kita hendaknya. Amin. Teman-teman perjuangan yang sangat saya hormati, saya cintai, dan Bapak Kepala Dinas juga dari rekan-rekan dari Taman Budaya. 2010 Jombang diutus ke Filipina sebagai mewakili Indonesia untuk temu seni pertunjukan se-ASEAN. Gedung pertunjukannya berada di Clark, yaitu di tengah hutan di samping Subic ya. Dan yang ada cuma gedung pertunjukan itu saja. Itu di tengah hutan. Dan gedung pertunjukan itu baru dibangun. Tapi di keliling gedung pertunjukan itu sudah ada tanah luas yang sangat luas sekali, terbentang kiri kanan berbentuk jari-jari yang sudah dibersihkan dan akan dibangun. Tapi ya mereka memulai dengan gedung pertunjukan sebanyak 3 hektar gedung pertunjukan, dan ada gedung pertunjukan yang isinya 3.000, ada yang 2.000, ada yang 500, dan lengkap dengan ruang latihan itu sudah lengkap. Dan kami membuka gedung itu secara resmi. Lalu saya bertanya kepada teman-teman di sana, kepada orang kedutaan juga, kenapa di tengah hutan, sedangkan penontonnya didatangkan dari Filipina sekitar 4 jam ya, dengan mobil. Kenapa harus di tengah hutan? Jawabannya satu aja. Kami akan membuat sebuah kota yang indah di Filipina, tapi kami mulai dengan sebuah gedung pertunjukan. Sayangnya, di negeri kita, di Sumatera Barat, gedung pertunjukan itu dimusnahkan. Gedung pertunjukan itu dialihfungsikan. Kami, para seniman perjuangan, kami tidak menentang pembangunan pemerintah. Di Esplanade juga, di Brisbane juga, dan di Broadway juga. Gedung pertunjukan ada mall di bawahnya, ada hotel di sampingnya, dan itu milik gedung pertunjukan itu sendiri. Tapi mereka menyelesaikan gedung pertunjukan dulu. Yang kami minta kepada Bapak Kepala Dinas, kepada Gubernur ya melalui Kepala Dinas, kami tidak menentang, Pak. Kami tidak menggugat hotel didirikan di Taman Budaya. Tapi selesaikan dulu gedung kebudayaan kita. Bangunlah sesudah itu apa yang mau dibangun. Tapi jangan selesaikan dulu hotel, baru gedung kebudayaan. Kami tidak percaya. Kami tidak percaya itu. Jadi itu Pak, jangan ada kata-kata seniman menentang pembangunan itu. Tidak. Seniman malah mensyukuri ada pembangunan itu. Karena kita memang memerlukan penginapan untuk tamu-tamu seniman yang datang. Tapi selesaikan dulu yang telah kita rancang dari awal. Melalui Bapak Kepala Dinas Kebudayaan yang kami anggap orang tua kami. Bantu kami berjuang, Pak. Jangan musnahkan rumah kami. Jangan hancurkan tempat kami. Kami tidak melarang hotel. Mohon melalui Kepala Dinas Budaya, Taman Budaya, tolong kami. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami akan terus bergerak. Kenapa kami terus bergerak? Kami bukan demo, tapi kami menyampaikan bahwa kami ada. Seniman itu ada. Seniman itu berkarya. Seniman Sumatera Barat mampu memberi tsunami kepada
estetika dunia. Yakini itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan dukungan dan apresiasi kepada seniman budayawan, khususnya adalah yang tergabung dalam Seniman Budayaan Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat. Yang pada hari ini melaksanakan ulang tahun, ya, 1 tahun Forum Perjuangan ini. Ini dilaksanakan dari beberapa item kegiatan. Ada pameran seni rupa, ada forum diskusi atau ekspresi, kemudian juga ada penampilan atau mungkin juga pertunjukan, juga ada pemutaran film, dan ada juga kuliner. Ini semua dalam rangka memberikan ruang dan forum kepada para seniman budayawan untuk menampilkan karya-karya mereka. Di situ kami mendukung. Kita melihat ya berbagai macam seni rupa yang ditampilkan oleh para perupa di ruangan ini, di galeri ini, ya, itu bagus-bagus. Kita menghimbau kepada para penonton, pengunjung, ya, para pelaku-pelaku seni juga, pencinta-pencinta seni juga. Mari kita datang ke Taman Budaya, khususnya pada galeri ini, untuk melihat hasil karya dari para perupa kita. Dan kita tentu saja berharap silakan dibawa pulang, dibawa ke kantornya masing-masing untuk bisa ditampilkan. Ini dalam rangka mengapresiasi juga hasil karya dari para perupa-perupa kita. Ini karya saya di akhir 2023. Kebetulan karya ini saya melihat dengan konsep berkarya saya. Saya tuangkan ke suatu kanvas. Saya coba berpikir
tanpa beban gitu untuk berkarya. Jadi sebetulnya karya ini tanpa sengaja, tapi yang saya enakan. Jadi ada hubungannya dengan pikiran dan imajinasi saya dengan berpikir tanpa beban. Inilah hasilnya. Jadi karya ini dibikin kata hati ya, hati dan imajinasi, baru kita tuang ke kanvas dan tanpa konsep dia berjalan mengalir seadanya gitu. Kapan mau hadir kita mulai lagi dan seterusnya gitu. Terima kasih. Judul karya saya Misteri Merapi 2. Jadi ada 2, satu lagi dan ini yang satu lagi. Jadi kebetulan bersamaan dengan peristiwa yang terjadi di Merapi kemarin. Menurut saya Merapi itu penuh dengan misteri. Dan salah satunya adalah seperti kemarin terjadi bencana yang apa namanya? Mungkin juga karena ulah manusia, alam berontak terhadap manusia yang mungkin telah merusak Merapi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Hilda Parera. Saya lulusan seni rupa UNP. Saya berkiprah di seni dari 97. Jadi ini karya saya tahun 2012. Waktu itu ceritanya tentang sesuatu yang terjadi di langit.